السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز في الدنيا والآخرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أشهد أنه قد بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده لا يخاف لومة لائم حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita perbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu melimpah kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah kamu bisa memperincikannya, menghitungnya secara rinci. Secara global mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Akan tetapi nikmat Allah secara rinci kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Maka kewajiban kita atas semua nikmat yang Allah berikan ini adalah syukur. Syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Washkuruli. Nah, di sini perintah Allah untuk bersyukur, dan bersyukurlah kamu kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu kufur. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, nikmat di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah. Ya, ulama katakan bahwa nikmat Islam tidak cukup seandainya kita tidak berada di atas sunnah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis bahwasannya umat ini akan terpecah belah. Sataftariqu hadhil ummah ala 30 wa 70 millatan kulluhum finnar illa wahidah. Umat ini akan terpecah belah. Kata Nabi sampai berapa? Sampai 73 golongan.
Ya. Ini umat Nabi sendiri, bukan umat yang lain, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nasrani terpecah belah, Yahudi terpecah belah. Islam sendiri lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani terpecah belahnya. Kata Nabi, akan terpecah belah sampai 73 golongan. Kulluhum finnar wal iyadzu billah. Semua mereka berada di dalam neraka. Semua mereka akan masuk neraka. Illa wahidah, kata Nabi, kecuali satu golongan saja. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah mereka? Maka Nabi SAW bersabda, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah yang berpegang teguh kepada apa yang aku bawa, kepada apa yang aku pada hari ini dan sahabatku berpegang teguh ke atasnya, yaitu Islam berdasarkan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejauh apapun, sehebat apapun keislaman kita, kalau tidak bersandarkan kepada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan akan tertolak. Sehebat apapun amalan kita, sehebat apapun amal-amal kita, akan tetapi tidak dilandaskan, tidak didasarkan kepada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan sia-sia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya yang mulia, barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru dalam agama kami atau dalam urusan kami, kata Nabi, ma laisa minhu, yang mana tidak ada dasarnya dalam agama ini, fahuwa raddun, maka urusan tersebut tertolak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka nikmat sunnah ini adalah nikmat yang sangat agung. Setelah nikmat Islam, nikmat sunnah merupakan nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang harus kita syukuri. Ustadz kita Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Yazid, beliau senantiasa mengatakan, nikmat yang paling besar ini nikmat Islam, nikmat di atas sunnah. Maka bagaimana kita senantiasa mensyukuri daripada nikmat sunnah, nikmat Islam, nikmat sunnah yang Allah berikan kepada kita ini, adalah senantiasa istiqamah dalam menetapi ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini yang harus kita pegang, yang harus kita syukuri. Bagaimana kita senantiasa mencari, terus mencari, menggali dan menggali kepada siapa kita mempelajari daripada ilmu, daripada agama ini. Karena tidak sedikit, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, du'atun yad'una ila abwabi jahannam. Tidak sedikit dai atau pendakwah yang pada hakikatnya mereka itu justru mengajak kepada neraka jahannam. Na'udzubillah. Maka kita harus senantiasa mencari dan mencari kriteria Islam yang sesuai dengan
apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dicontohkan oleh para sahabat, kemudian diwarisi oleh tabi'in, pengikut para sahabat, kemudian tabi'in, pengikut daripada pengikutnya para sahabat, dan hingga hari ini. Dan insya Allah para penyeru kepada sunnah hingga saat ini begitu banyak. Maka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kita kepada al-Islam, agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga pada saat ini, di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan kemajuan yang merupakan mungkin fitnah bagi kaum muslimin, ya, maka kita harus betul-betul melihat, ya, siapa yang kita ambil ilmunya. Karena inna hadzal ilma dinun, kata Nabi, falyanzur ahadukum amman ta'khudhuna dinahu. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah setiap dari kalian melihat dari siapa agamanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu hanya sekedar muqaddimah bahwasanya pentingnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, atas nikmat sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada kita. Dan tugas kita adalah senantiasa berdoa kepada Allah untuk senantiasa Allah istiqomahkan di jalan yang benar, sebagaimana kita meminta senantiasa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim di setiap salat kita. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka tugas kita adalah mencari jalan yang lurus tersebut. Maka hadirin yang berbahagia, setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa agama Islam, maka kita ditugaskan atau kita dianjurkan untuk senantiasa mencari kebenaran dari mereka yang memang sumbernya, dari mereka yang memang ahlinya, dari para ulama salafus saleh, ulama-ulama yang referensi mereka adalah Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Alhamdulillah di Mojokerto ini saya lihat banyak kajian-kajian yang insya Allah berdasarkan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Karena saya hanya baru saja di sini, jadi masih belum begitu banyak, ya, kenal asatidah di sini, asatidah sunnah di sini. Hanya beberapa ustadz yang baru saya kenal, ya. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan yang saya lihat, dakwah sunnah ini masya Allah sudah mulai merebak, ya, sudah mulai banyak diikuti oleh umat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah, ya, kepada jalan yang sama, yaitu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini insyaallah saya akan membahas sedikit mengenai fadail al-ilmi, ya,
sebagai penyemangat atau motivasi untuk kita semua supaya kita kembali mengingat keutamaan daripada ilmu yang senantiasa kaji setiap ahad, setiap minggu ya, hari Senin ya, hari apa ini? Selasa. Kemudian di hari-hari yang lain juga banyak di daerah kita ini. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya membawa sebuah kitab Riyadhus Shalihin yang telah masyhur ya, Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Al-Hafidh Al-Faqih An-Nawawi, yang mana kitab ini disyarah oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa akharun dari kalangan alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang akan saya sampaikan di sini mengenai Kitabul Ilmi, yaitu kitab mengenai ilmu. Mudah-mudahan menjadi penyemangat ya, menjadi motivasi baru untuk kita sehingga kita senantiasa istiqomah dalam thalabul ilmi. Para jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwasannya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya ke atas setiap muslim. Bagaimana kita mengetahui daripada setiap amal ibadah kita jika tanpa kita menuntut ilmu? Dan setiap amal yang kita lakukan bila ilmin, tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, akan tertolak ya. Kata ulama akan tertolak. Maka di situ pentingnya kita senantiasa thalabul ilmi, senantiasa mengaji, senantiasa menghadiri kajian-kajian ilmu supaya kita mendapatkan ilmu yang mana dengannya kita beramal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullah, Kitabul Ilmi. Al-Imam An-Nawawi berkata, satu bab mengenai ilmu. Bab fadlul ilmi ilman wa ta'liman lillah. Ini syarah daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bab mengenai ilmu dan mempelajarinya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah olehmu wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Tambah, ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan tambahkanlah untukku ilmu. Baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa supaya diberikan ilmu. Padahal kita ketahui bahwa semua ilmu diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada beliau, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk berdoa, zidni ilma, tambahkanlah aku ilmu. Para jamaah, maka ini hikmahnya adalah kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kita ilmu. Kemudian al-musannif rahimahullahu taala menyampaikan ayat yang lain, wa qala ta'ala
Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Kemudian wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Wa qala ta'ala, kemudian al-musannif rahimahullah menambahkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Dalam surat Fatir ayat 28. Jamaah rahimakumullah, qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala alaihi, bin Utsaimin, Syekh Muhammad bin Saleh, beliau berkata, qala al-muallifu an-Nawawi fi kitab Riyadhus Shalihin bab fadlil ilmi ta'alluman wa ta'liman. Al-muallif Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitabnya berkata, satu bab mengenai keutamaan ilmu, mempelajarinya, belajar dan mempelajarinya karena Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bil ilmi, kata beliau, dan yang dimaksud dengan ilmu di sini alladzi waradat bihin nusus, yang mana telah diterangkan oleh ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam dalil-dalil dalam Al-Quran, fi fadlihi wa thawabi alaihi, mengenai keutamaannya dan pahala atas menuntutnya, wa kaunihim warathatul anbiya, dan juga sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya ahli ilmu ini adalah pewarisnya para nabi. Innama huwa ilmu syariah, kata beliau. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariah, ilmu syariah Islamiyah. Maka kata alim ulama, beberapa hadis mengenai keutamaan ilmu ini akan didapatkan hanya oleh para santri, istilahnya ya, thalabul ilmi, yang menuntut ilmu syar'i, ya. Jadi tidak termasuk di dalamnya ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi seperti biologi, fisika, matematika dan yang lainnya. Itu merupakan bagian daripada cabang ilmu. Tapi yang dimaksud dengan orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan ilmu sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya. Itu maksudnya orang-orang yang paham tentang ilmu agama. Kemudian man kharaja fi sabilillah li talabil ilmi, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah. Nah, ini semua merupakan ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu syariah. Ilmu syariah. Maka ilmu syariah ini yang akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntutnya.
ya, bukanlah ilmu-ilmu selainnya. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang hakiki. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu adalah funun atau seni-seni dalam ilmu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, innama huwa ilmu syariah. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariah, aqidah wa amalan, akidah dan amal-amal yang disebabkan oleh ilmu tersebut. Walaysa ilmun ma yata'allaqu bid-dunya kal hisab wal handasah wa ma asbahu dzalik. Dan bukanlah yang dimaksud itu adalah ilmu yang berkaitan dengan dunia, seperti ilmu matematika, ilmu arsitektur, ya, atau yang seperti itu. Wal muradu al muradu bil ilmi ilmu syar'i. Kemudian beliau mengulang lagi bahwasannya yang dimaksud dengan ilmu yang ada pada firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu syariat. Alladzi jaa bihi syara'i hadza huwal ilm. Yang mana telah datang daripada syariat-syariat ini, itulah adalah ilmu. Itulah ilmu. Alladzi yuthna 'ala man adrakahu wa 'ala man 'alimahu wa ta'allumahu. Yang mana dipuji, ya, orang-orang yang menuntutnya, baik itu mengamalkannya maupun mempelajarinya. Mereka semua dipuji, mereka semua terpuji. Syaratnya adalah ilmu syariat. Taib. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wal ilmu jihad, kata beliau, wal ilmu jihad. Ilmu merupakan bagian daripada jihad. Jihadun fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Wa alaihi yubnal jihad wasairul Islam. Lianna man la ya'lama la yumkin ay ya'mala 'alal wajhil matlub, wa lihadza qala Allah ta'ala wa ma kana al mu'minun liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun la yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kemudian beliau rahimakumullah rahmatullah alaih, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ilmu adalah jihad, jihad di jalan Allah, yang mana dibangun di atasnya, dibangun di atas jihad tersebut dan seluruh amal-amal Islam, yaitu ilmu. Karena tidak mungkin, kata beliau, orang yang tidak berilmu akan beramal sesuai dengan yang diinginkan. Ya, kata beliau, tidak mungkin orang yang tidak tahu ilmunya akan beramal dengan amalan yang sesuai diinginkan oleh syariat. Maka akan ngaco, ya, akan ngawur jika seseorang beramal tanpa ilmu. Dia akan beramal seenaknya dewe, istilahnya, ya. Dia akan beramal seenaknya saja. Yang penting ini baik, diamalkan. Padahal tidak ada contohnya, tidak ada dalil dari Quran, dari sunnah, ya, dari contoh para ulama salafus saleh. Akan tetapi diamalkan menurut hawa nafsunya saja. Maka untuk inilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kurang lebih artinya, wa ma kanal mu'minun liyanfiru kaffah, dan tidaklah seharusnya orang-orang beriman itu semuanya pergi ke medan jihad, ya, semuanya pergi ke medan jihad. Akan tetapi hendaklah falaula nafara min kulli firqatin minhum,
hendaklah ada ta'ifah, segolongan, liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada segolongan dari mereka, ada yang mempelajari agama, ya. Ada yang bertafaquh fid din, mempelajari agama. Waliyunziru qaumahum. Supaya apa? Supaya mereka memberikan peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u, apabila mereka kembali daripada medan jihad. La'allahum yahdharun, ya. Supaya mereka mengetahui, supaya mereka hati-hati, ya. Yakni laula nafaram bil jihad, kalau seandainya ada seorang dari kaum mukminin yang berjihad, min kulli firqatin minhum ta'ifah. Jadi kata beliau, hendaklah ada golongan yang keluar untuk berjihad, wa qa'adat ta'ifah ukhra liyatafaqahu, dan hendaklah ada golongan yang lain, sebagian yang lain untuk duduk di tempat untuk belajar ilmu, ya. Ayat ta'ifah al-qa'idun, yaitu golongan yang duduk tidak ikut berjihad untuk liyatafaqahu fid din, untuk belajar agama. Wal yunziru qaumahum, untuk memperingati kaumnya, idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali dari medan jihad. Ay raja'u minal ghazwi, yaitu ketika mereka kembali dari medan jihad. Faja'alallahu ta'ala al-fiqhu fid din mu'adalan lil jihad fi sabilillah. Maka dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala menyetarakan tafaqquh fid din atau talabul ilmi itu sama dengan jihad fi sabilillah, ya. Bal aula minhu, kata beliau, bahkan menuntut ilmu itu, ya, lebih penting atau lebih afdal atau lebih prioritas daripada jihad. Li'annahu la yumkin ayyujahida al-mujahidu, karena sesungguhnya tidak mungkin seorang mujahid pergi berjihad, wala an yusalli al-musalli, kemudian orang yang salat, wala ayyuzakki al-muzakki, dan juga orang yang berzakat, wala ayyasuma as-shaim, dan orang yang saum, wala ayyahujjal hajj, dan juga tidak mungkin orang yang pergi haji, wala ayya'tamira al-mu'tamir, dan juga orang yang pergi untuk umrah, wala ayyakul al-akil, dan juga tidak mungkin orang yang makan makanan, wala ayyashrab asy-syarib, dan juga tidak mungkin orang yang minum minuman, wala ayyanaman naimu, dan juga tidak mungkin orang yang tidur, wala ayyastayqadha al-mustayqidu, dan tidak juga mungkin orang yang bangun dari tidur kecuali dengan ilmu. Jadi beliau rahimakumullah, beliau rahmatullah alaih, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidak mungkin orang itu tahu atau beramal sesuai dengan sunnah kalau dia tidak tahu ilmunya. Tidak mungkin dia pergi berjihad, ya, kalau dia tidak tahu ilmunya. Maka tidak sedikit para jamaah sekalian, sekarang asal ada seruan jihad, akhirnya bom sana, bom sini, ya. Itu karena apa? Karena mereka tidak tahu ilmunya. Ilmu yang menurut Al-Quran Sunnah ala fahmi salaf, ya. Mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dengan hawa nafsu mereka, sehingga sembarangan pergi berjihad, bom sana, bom sini, membunuh sana, membunuh sini. Na'udzubillah. Ya, tidak mungkin berjihad, tidak mungkin sholat, tidak mungkin berzakat, tidak mungkin berpuasa, dan amal-amal yang lainnya yang telah disebutkan tadi, kecuali dengan ilmu, ya.
Fal ilmu huwa aslun kullu syai. Kata beliau, maka ilmu ini adalah segala asas segala sesuatunya. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka untuk perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya kepada perkara agama. Wala farqa bainal mujahid alladhi yusawi qaswahu, dan tidak ada perbedaan ya antara mujahid, antara orang yang berjihad, yang membusurkan panahnya ya, membidikan panahnya, wa baina talibil ilmi alladhi yustakhrajul masail ilmiyah min butunil kutub. Jadi tidak ada beda, kata beliau, antara orang yang berjihad ya di jalan Allah dengan orang yang thalabul ilmi, yang mencari ilmu, yang mana dari situlah keluar permasalahan-permasalahan dari dalam kitab. Kullu minhum ya'malu lil jihad fi sabilillah. Setiap mereka semuanya sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walihada aqabal muallif rahimahullahu babul jihadi bi babil ilmi. Maka untuk perkara ini al-muallif mengatakan babu jihad ini disatukan ya, disamakan antara bab jihad dengan babul ilmi. Liyubayyin annahu mithluhu, untuk menjelaskan bahwasannya menuntut ilmu itu juga adalah jihad fi sabilillah. Bal inna ba'dal ulama faddalahu 'alal jihad fi sabilillah. Bahkan sebagian ulama itu lebih mengatakan bahwa menuntut ilmu itu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Was-sahih anna fi dzalika tafsilan. Dan kata beliau, yang sahih tentang perkara ini itu ada rinciannya ya. Jadi kondisional. Ada kalanya berjihad memang di situ adalah afdal ibadah. Ada kalanya thalabul ilmi di situ afdal ibadah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada waktu? Masih? Baik. 10 menit. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa minan nas was-sahih anna fi dzalika tafsilan. Dan yang sahih dalam perkara ini ada rinciannya. Faminan nas man yakunul jihad fi haqqihi afdal. Di antara mereka ada yang pada posisinya jihad adalah afdal baginya. Wa minan nas man yakun talabal ilmi fi haqqihi afdal. Dan di antara manusia ada yang posisi talabul ilmi atau menuntut ilmu itu lebih afdal baginya daripada jihad. Fa idza kana ar-rajul qawiyan syuja'an muqaddam, andai kata seorang lelaki itu adalah seorang yang kuat, semangat ya, maka dia dikedepankan untuk berjihad. Lakinnahu fil ilmi bida'atihi mujja. Akan tetapi di dalam ilmu ya, di dalam ilmu dia ada
kelemahan. Qalilul hifdzi misalkan kata beliau, lemahnya hafalan. Qalilul fahmi, lemahnya pemahaman. Yus'abu alaihi talaqqi fil ilmi, dan perkara ini akan menyusahkan dia untuk menuntut ilmu. Maka orang yang seperti ini berjihad afdal daripada menuntut ilmu. Fahuna naqul al jihad fi haqqihi afdal. Kata beliau, maka ketika dalam kondisi seperti ini, orang tersebut jihad lebih baik daripada menuntut ilmu. Wa idza kana bil aks, dan apabila sebaliknya, rajulun laisa indahu tilkal quwwah badaniyah, seorang lelaki tidak punya kekuatan badannya, lemah, ya, au syuja'ah al-qalbiyah, atau punya semangat yang menggebu-gebu, lakin indahu hifdhan wa fahman wa ijtihadan, akan tetapi orang tersebut mempunyai mempunyai potensi untuk menghafal, untuk memahami, dan untuk berijtihad. Fahadha talabul ilmi fi haqqihi afdal, kata beliau. Maka orang yang seperti ini lebih baik menuntut ilmu. Fa in tusawa al-amran fa inna min ahli al-ilmi man rajaha talabal ilmi. Apabila dua orang ini sama, kuatnya sama, kemudian hafalannya juga sama kuat, badannya sama kuat, pemahamannya sama kuat, ijtihadnya juga sama kuat, maka kata sebagian ahli ilmu, yang rajih, ya, yang rajih talabul ilmi adalah afdal, ya, talabul ilmi adalah afdal, li'annahu aslun, karena talabul ilmi merupakan asas, ya, wa li'annahu yantafa'u bihin nas kulluhum, dan dikarenakan dengan ilmu maka manusia akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Wa yuntafa'u bihi man kana hayyan wa man yuladu ba'd, dan ilmu tersebut akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang hidup pada saat itu dan orang-orang atau generasi yang akan lahir berikutnya. Wa yuntafa'u bihi sahibuhu fi hayatihi wa ba'da mamatihi, dan dengan ilmu ini akan memberikan manfaat kepada sahibnya atau kepada ahli ilmu, baik itu ketika dia ahli ilmu tersebut hidup di dunia ataupun dia setelah mati, ilmu akan tetap bermanfaat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan inqata'u amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Seandainya seorang manusia mati, maka semua amal-amalnya terputus kecuali 3 amalan. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang dia sedekahkan ketika hidup, maka dia akan tetap mengalir kepadanya meskipun dia telah mati. Wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini akan terus mengalir pahalanya meskipun dia telah meninggal. Au waladin, atau seorang anak yang soleh, yad'u lahu, yang berdoa untuknya. Karena anak yang soleh ketika orang tuanya meninggal, dia akan senantiasa mendoakan orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal. Ini adalah anak yang soleh. Wa jami'un nas muhtajuna lil ilmi al anbiya wal ghair wa ghairil anbiya kulluhum muhtajuna lil ilmi. Semua manusia itu berhajat, perlu atau berhajat kepada ilmu. Al-anbiya wa ghairil anbiya, sampai kepada nabi pun, para nabi ataupun bukan para nabi, kulluhum muhtajuna lil ilmi, semuanya berhajat kepada ilmu. Wallahu a'lam bissawab.
itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, sehingga kita mendapatkan pembendaharaan ilmu ya di hari ini, sehingga kita beramal dan kita lebih termotivasi lagi untuk thalabul ilmi, sebagaimana yang kita dengar bahwasannya ilmu itu sama dengan jihad ya. Maka menuntut ilmu berarti kita sedang jihad fi sabilillah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih jelasnya, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekarang apa? Tanya jawab atau ditutup saja? Biasanya tanya jawab atau ditutup? Oh gitu. Monggo yang ada pertanyaan. Tidak ada? Oh monggo silakan. Ya. Ya, sebagaimana kita dapatkan tadi ya penjelasan daripada Syekh, bahwasannya ilmu yang dimaksud ya, ilmu yang dimaksud yang akan mendapatkan pahala atau khusus ya, secara spesial khusus yang ada dalam ayat-ayat Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat tinggi derajat orang-orang yang beriman dan yang diberikan ilmu pengetahuan. Ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi yang lain ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan, semuanya itu menuntut kepada ilmu syar'i. Adapun ilmu-ilmu yang kita pelajari di luar daripada ilmu syariat Islam, wallahu a'lam ya, wallahu a'lam, cuman ada sebagian orang-orang yang mengatakan bahwa itu bagian daripada ilmu ya, itu bagian daripada ilmu. Akan tetapi kita tidak bisa menyamakan ilmu syar'i ya, fadilahnya yang sangat agung dengan ilmu yang sifatnya umum ya, karena kata ulama ilmu yang sifatnya duniawi itu hanyalah funun ya, hanyalah bagian seni daripada ilmu katanya, tidak mendapatkan daripada pahala khusus daripada apa yang disebutkan dari dalil-dalil Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab tadi ya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa bukanlah ilmu yang dimaksud adalah ilmu selain ilmu syar'i. Wallahu a'lam ya. Kita mengharap saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita tuntut bisa memberikan manfaat kepada semua manusia. Sebagaimana hadis Nabi ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak bermanfaat untuk manusia. Ya, mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Ada yang lain? Sudah ya? Sudah waktunya Isya juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.